Konnichiwa minasan, selamat datang di MCE Moshi Moshi. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu dari siswa LPK MCE yang alhamdulillah sudah lolos jalur kereta apian Jepang. Oke, tanpa menunggu lama lagi, kita akan bahas mengenai prosesnya seperti apa, lika-likunya seperti apa, dan hal-hal lainnya berhubungan dengan wawancara tersebut. Kita panggil dua orang tersebut. Oke, sekarang kita perkenalan dulu kali ya sama dua AA ganteng dari LPK MCE gitu. Yang pertama dari amin sih, udah ganteng kok kalian. Nih yang pertama dari siapa dulu nih? Boleh perkenalan? Hai, minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Watashi no namae wa Urumu Diento mochimasu. Urumu to yonde kudasai. Yoroshiku onegai shimasu. Nama saya Muhammad Ulumuddin, biasa dipanggil Ulum. Saya tinggal di Garut, Jawa Barat. Oke. Satu lagi nih, yang sini namanya Ulum ya. Kalau ini namanya siapa nih? Nama saya Aditya dari Tarogong Kidul, Garut. Oke, ini umurnya maksudnya satu angkatan kan? Satu angkatan. Satu angkatan. Berapa tuh berarti umurnya sekarang? Niju 23. 23, oke, Nijusang ya. Kalau bahasa Jepang itu Nijusang, minasan. Cuman kalau saya tidak ngerti bahasa Jepang, jadi kita bahasa Indonesia aja deh ngobrolnya ya. Gitu. Oke, kita udah perkenalan. Sekarang aku mau nanya nih, kenapa kalian lebih memilih negara Jepang? Sedangkan kan tenaga migran itu bukan hanya di Jepang ya, ada di negara-negara lain. Kayak misalkan Korea, ada mungkin di USA, atau mungkin di negara lainnya gitu. Dan kenapa kalian memilih Jepang? Kalau dari saya ya, gimana tuh? dari kecil aku suka nonton anime. Oke. Kebetulan ya, dari masih kecil lah, itu ada Dari bayi? Naruto. Oh, Enggak. Oke. Umur SD. Oke, dari SD. Ya, Naruto, ada Doraemon kan, itu Oh, semuanya ya. dari Jepang. Nah, di situ saya mulai tertarik untuk berangkat ke Jepang. Jepang. Oh, Ya, oke. itu negara Jepang merupakan impian negara aku sih. Oh, oke. Ya, Tapi jadi- sebelumnya berarti lulus sekolah langsung ke sini atau pernah kerja dulu? Nah, lulus Oke. sekolah itu kerja dulu. Nah, kerja adalah 3 tahunan kerja. Oke, 3 tahun kerja. Enggak, ya 3 tahun. Sekitar kali ya, sekitar 3 tahunan 2 ya. tahun, oke. 3 tahunan Heeh. kerja, terus lama-kelamaan ya kerja di Indonesia tuh ini malah curhat. Ya, oke, nggak apa-apa. Kerja di Cuma Indonesia rada tuh, agak secret ya ini kalau Gak cukup ya, Oke. buat soalnya kan aku anak pertama, jadi gak cukup buat menghidupi adik-adik lah. Kan kita tuh pengen mempunyai keinginan lah untuk membantu Keluarga ya. keluarga ya. Oke. Nah, karena dari itu ada nih kesempatan dari LPK MCE kan. Tapi itu tuh lewat boleh kan sih disebut? Kita coba aja dulu kali ya, nanti Iya. kalau misalnya nggak boleh nanti tolong editor di-cut Lewat aja ya. BLK kan. Oke. Nah, itu wah, ada yang ngajak teman namanya Sony. Itu Oke. pas Berarti dia berawal dari ngajak, teman ya? aku juga kan kebetulan suka anime dan impian negara yang aku ingin selain Arab tuh kan Jepang. Nah, Oh, oke. pengen lah masuklah ke LPK MCE. Oke. Singkat cerita kali ya Ya, historinya singkat ceritanya gitu dari lah. Ulum Sang ya. Nih, kalau Adit Sang gimana? Kenapa memilih Jepang? Kalau saya sendiri sih sebenarnya tuh sudah tertarik untuk berkarir di luar negeri itu sudah lama. Oke. Sejak ya periode kedua Pak D Jokowi lah. Oh, oke. Sudah ada keinginan untuk berkarir di luar negeri. Oke. Nah, cuman yang jadi tujuan utama pada saat itu tuh bukan Jepang, Oke, apa tuh? tapi Jerman. Oh, oke. Karena ya emang saya idolakan Pak Habibie, jadi saya pengen banget ke Jerman pada saat itu. Oke. Cuma qadarullah ya karena mungkin belum kesampaian ke sana dan Allah jalani sama kayak Ulum saya juga. Oh, oke. Ada program dari pemerintah Kabupaten Garut, program gratis untuk belajar bahasa Jepang di sini di MCE. Ya saya tidak menyia-nyiakan peluang itu, ya ikutlah sampai akhirnya ya di sini saya. Oke. Tapi nggak apa-apa, semoga nanti ketika sudah selesai di Jepang, mungkin bisa berkarir di Jerman kali ya. Amin. Selanjutnya, atau mungkin ketika nanti punya waktu libur bisa liburan ke Jerman, mungkin siapa yang tahu ya. Ya mungkin ya semoga aku doakan bisa ke Jerman juga ya gitu. Dan Ulum Sang tadi juga kan pengennya itu ke Arab.
Itu untuk Ya pasti semua pada orang juga? muslim Oh, pengen oke, untuk beribadah haji kali Ya, ya. amin. Oke, amin, semoga tercapai semuanya ya. Amin. Harapannya oke. Pasti nih sebelum sekarang kan udah lolos job nih ya. Tapi pasti sebelum lolos job tuh masih banyak proses yang dilaluin ya. Lika-likunya itu seperti apa? Boleh sedikit gak sih ceritain prosesnya dari awal masuk belajar sampai mungkin persiapan mensetsu sampai mensetsunya seperti apa tuh? Tapi saya pengen dari Adisam dulu ah. Jangan dari Ulu. Oke, gimana tuh? Saya sendiri sih kalau dari segi pembelajaran jujur agak kerepotan. Oke. Karena yang pertama saya gak suka anime, Oke. saya gak suka manga, Oke. saya bukan wibu. Oke. Saya Oke. benar-benar belajar bahasa Jepang tuh dari nol ya di sini dari MC. Jadi memang agak keteteran lah. Oke. Tapi ya seiring berjalannya waktu ya diusahain. Alhamdulillah. Karena apa ya? Cara ngajar dari sensei di sini kan nggak terlalu membingungkan lah. Jadi gampang dimengerti gitu. Oh, Oke. Variasi. Oke, berarti dari mulai nol banget ya di sini Dari ya. nol banget saya. Gitu. Oke. Karena Berarti emang tapi nggak ada kepikiran untuk ke Jepang kan. oh iya sih sebenarnya. benar. Tapi setelah belajar nih, apakah ada ujian dulu nih kalian tuh sebelum mensetsu atau wawancara? Kayak ujian bahasa JFT. kali ya? Oh, Oke. ujian JFT dulu. Iya. Oke. Oh iya, karena ini termasuk job Tokutegino kali ya? Ya. Kayak gitu. Oh oke iya sih. Kalau Tokutegino itu kan diwajibkan untuk JFT ya sama SSC. Oke nanti kita akan bahas SSC-nya nanti deh di akhir. Dari Ulum dulu nih, gimana ceritanya? Kalau aku sih pas waktu pertama masuk LPKMCN excited banget. Oke. Waktu pertama masuk tuh orang-orang tuh gak pada kenal ya, paling yang kenal tuh cuma satu, sama Adit juga. Oh nggak kenal nih awalnya. Oh oke. Slack. Nah, Oh itu- selek, aduh itu masalah di belakang ya, di belakang layar nggak usah. Oke lanjut dulu. Itu juga merupakan suatu tantangan buat aku karena harus mengenal lebih dekat teman-teman kita yang Ya. baru kan. Betul. Nah, terus pas belajar itu lumayan mudah lah karena senseinya juga mengajarnya dengan secara tahap pelan-pelan. Oh iya. Ya, Betul. sabar senseinya juga. Nah, dari situ saya mulai paham dari mulai N5 kan. Iya betul. Ya. Sama. Yang awal-awal tuh yang katakana yang Agak susah. agak susah tuh. Oke. Terus hiragana udah lumayan lah. Aha. Terus kita belajar tulis huruf-hurufnya sampai paham semuanya. Lalu nah pas mengenal kanji Oke. itu lumayan cukup sulit ya. Iya. Ya, Kayaknya semuanya itu kalau di kanji urusannya Ya, aduh pusing sendiri ya gitu. Oke. Nah, sampai saya itu beres N5, bahkan aku tuh pernah gagal ujian UAL N5. Oh, pernah gitu? Iya, Oke. katanya di remedial. Oke, ada medianya nih. Oke. Ya, nah dari situlah aku mulai semangat lagi belajarnya kan. Sebelum semangat lagi kan lemes dulu nih. Iya, pasti. Nah, Ya. belajarnya jadi ini lalai, enggak tiap hari belajar. Nah, dari situ aku pikir kan kembali lagi ke titik awal. Kita harus memulai apa yang harus kita Mulai. Salah. Maksudnya kita harus menemukan menyelesaikan Oh, apa iya, yang iya. harus kita mulai. Iya, itu maksudnya. Komen. Udah jawab. Nah, itu kan. Oke. Dari situlah aku mulai semangat lagi belajarnya, terus lanjut N4. Kalau oke. teman-teman kita kan banyak ya yang nggak lanjut. Oh, oke. Berarti Ya. kalian memilih untuk N4 ya? Ya, Oke. kita memutuskan untuk memilih N4 dan mengambil job Tokutegino. Oke. Nah, disitulah aku ambil JFT E2 Basic Aha. dan memutuskan Sekali ujian tuh? sekali Alhamdulillah, sekali alhamdulillah. ujian. Oke. Dan di situ ada kesempatan nih dari Pak Hari untuk perkeretaapian ya. Oke. Nah, kita tuh jodang dulu lah, diskusi dulu. Oh, oke. Ya. Oke. Terus? Diskusi dulu, terus kita memutuskan untuk memilih job tersebut. Oke.
Berarti lumayan ya, agak panjang juga ya minasan. Tapi kamu dari awal masuk sini punya basic setidaknya, misalkan saya bisa nulis hiragana nih, atau enggak juga sama dari nol? Sama dari nol. Oh, sama juga dari nol. Cuman menyukai ya, aja arigato, gitu ya. Oh, oke. konnichiwa, itu ngerti lah. Oke. Dikit-dikit. Kata-kata dasar kali ya. Ya. Gitu ya. Oke. Nih, berarti apa sih ya? Tadi kan proses untuk belajarnya ya. Nah, proses pas kalian sudah beres belajar, terus tadi ditawarin sama Pak Hari gitu ya untuk job ini, itu kalian emang langsung wawancara dengan perusahaan Jepang atau misalkan ada seleksi bahasa dulu atau mungkin ada hal apa dulu yang harus dilewati gitu? Ada nggak sih? Ada. Apa tuh? Pasti sih sebelum masuk bidang perkereta apian itu kan sangat sangat tinggi levelnya kan. Bahasanya juga harus benar-benar. Itu kita tuh tes bahasa dulu ya. Ada Tes bahasa Oke, dulu, tes bahasa dulu. terus habis tes bahasa kita tuh training dulu sama ambil SSW di Indonesia, di Jakarta, di MRT. tepatnya di MRT. Oh, oke. Itu Ya. selama berapa lama tuh dia MRT-nya? Berapa lama? Kurang lebih sebulanan. Sebulan kurang lebih ya. Oke. Ya, mingguan. Nah, udah setelah beres itu ada ujiannya nggak sih pada saat kalian istilahnya pelatihan kali ya, mungkin dibilang sama MRT itu ada ujian di Ada, akhirnya nggak? ada ujian juga. lagi, Oh, ya. oke. Cuman ujiannya bahasa Indonesia kan, Oh, oke. bahasa teknik perkeretaapian di MRT. Tentang dasar-dasar perkeretaapian lah. Oh, oke. Ya. Jadi kalian punya istilahnya pengetahuan lah ya, basic gitu lah ya, Ya, tentang dikit. perkeretaapian itu seperti apa gitu. Karena kan ya setidaknya kalau misalkan kita mindset itu tidak punya apa ya istilahnya pengetahuan tentang kereta, ya kita kalau ditanya bingung juga kan jawabnya apa gitu. Oke, betul. Nah, setelah apa namanya? Nah, setelah beres ujian nih, kita lulus semua, alhamdulillah. Dari setelah banyak perusahaan yang menawarkan Jobnya. Iya, Itu pada- sama semuanya di bidang kereta api. sama, Oh, cuman oke. beda perusahaan. Oke. Ini jangan-jangan sama perusahaan apa beda nih? Beda. Oh, oke, Beda. beda. Tapi bidangnya juga sama. Beda Beda juga. Beda juga. Oke, Iya. kalau Ulum dari bidang apa nih kereta api? Kalau aku di bidang Saryo. Sario. Ya, car body. Sario tuh apa tuh? Oh, car Saryo body. tuh maintenance body kereta lah. Oh. Kalau yang di underframe di bawah kereta itu ada mesin-mesinnya. Nah, Oh, itu bagian Ulum. bagian aku tuh yang sebelum kereta beroperasi tuh kita ngecek Oh, semuanya. oke. Takut ada yang maintenance gangguan lah. Oh, oke. Jadi oke, supaya oke. kereta lebih aman, kita tuh harus cek dulu, Oke. pastikan supaya kereta aman untuk di. Pakai lah ya Pakai. istilahnya. Oke. Kalau Adit berarti di bidang apa tuh? Saya di Kido. Kido tuh apa tuh? Kalau di Indonesia mah Jalbang, jalur bangunan. Oh, oke. Rel. Ya di rel. Oh, oke. Ya yang ngukur-ngukur ler, jalan-jalan di rel ya kayak gitu. Jalan-jalan di rel. Jalan-jalan di rel kan. Oke. Nggak hanya jalan-jalan ya, Mira sama Kan sambil kerja, sambil Iya. namanya teh Hoshu. Kido Hoshu. Apa tuh? Hoshu. Ya merawat rel lah. Oh, oke. Takutnya ya kan suka ada ya kayak misalkan rel tuh bergeser atau gimana lah ya gitu. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak mungkin berarti Adit Sam akan mengecek ya. Gitu. Kan kalau di Indonesia tuh ada koin disimpan di rel buat digepengin tuh. Itu sebenarnya kalau terlalu misal kita nyimpennya di sambungan di wesel terus si koinnya masuk ke ada namanya rel tonggureru namanya teh. Oke. Apa tuh itu? Lidah rel. Oh, lidah rel. Oke. Itu kan kalau misal lidah relnya gak ketutup rapet terus kereta lewat bisa anjlok kan. Ya, keretanya bisa anjlok. Jadi oke. itu ya yang dilakukan orang-orang yang jalan-jalan di rel tuh ya seperti itu. Oh, ngecek ngecek jalur lah. Iya, oke. Ya bahaya juga ya. Tapi kalau misalkan ya amit-amit nauzubillah gitu ya. Kalau misalkan sampai anjlok nyawa juga terancam kan gitu. Apalagi ya, boleh berarti apalagi kan ini Jepang itu istilahnya disiplin banget gitu lah ya, dan emang bener-bener dipersiapkan matang lah ya gitu dari segi semuanya. Apalagi ini kan transportasi umum lah ya, bisa dipakai untuk banyak orang gitu, makanya pasti akan lebih ketat juga gitu penanganannya. Oke. Ini di perusahaan berbeda, berarti penempatannya juga jauh nih? Nah, kalau aku Atau di deketan? Fukushima. Fukushima? Yang dekat sini saya Saitama. Saitama. Kalian tuh deketan? Ya, lumayan? 50 menit lah. Apa-apa, nanti kalau COD. libur main-main aja ada. COD besi rel. Aduh, boleh lah. Nanti ya karena nanti silaturahmi saja ya di sana gitu ya. Berarti kalian tuh 2 siswa dari MCA yang pertama kali lulus kali ya. Emang sebelumnya ada yang lain? Ada sih, tapi Ada apa yang
apa ya, buat saya kurang percaya diri ya. Dulu kenapa? awalnya ketika ya ditawarin untuk ikut matching job di perkeretaapian ya, karena lihat Saingan. senpai sebelumnya kan, saya rasa senpai yang sebelumnya itu mereka level bahasanya lebih daripada saya gitu. Kayak lah mereka deh nggak lolos gitu, Iya. apalagi Apalagi saya saya. gitu kan. Oke. Jadi sedikit ya disinggana ya lah. Cuman ya takdir Tuhan yang tentukan kan, betul, jadi betul. ikutin aja lah isi going saya mah. Betul. Dan alhamdulillah karena Alhamdulillah. kenyataannya Adit Sang yang lolos. Berarti emang udah rezeki Adit Sang ya. Ya buat siapapun menasang jangan pernah berkecil hati dulu ya. Kita cobain dulu aja, optimis dulu apa yang kita latih, apa yang kita pelajari. Ya untuk hasilnya nanti kita serahkan sama yang di atas gitu. Ya, fun fact ya, kita gimana? juga nggak langsung lolos Oh, semua ya. oke. Berapa kali Gagalnya dulu banyak. masa itu tuh? Adit. Kalau boleh tahu. Sebenarnya dari awal banget tuh ya, pas masuk MCE, 3 bulan masuk MCE kita ikut Mindset, pengelasan dulu pengelasan. sebenarnya. Oh iya, Magang, oke. magang. Sebelum ke kereta api berarti ya. Sebelum Oke. ke kereta api udah pernah dulu Pernah di di pengelasan. Hmm. Qadarullah ya kan. Oke. Gagal. Terus lanjut ikut ke matching job di perkeretaapian. Saya sendiri tuh 3 kali sampai akhirnya Lolos. Jadi 3 perusahaan yang ketiga baru lolos. Oke, berarti kalau dihitung sama pengelasan udah 4 kali ya? 4 kali saya. 4 kali, Aku dan juga keempat 4 kali. sama. Oh sama, keempat Iya, juga. sama. Oh iya benar, sama juga Berat. pengelasan ya. Ya pasti itu cara kalian ketika kalian pertama kali mansetsu, 2 kali, 3 kali, bahkan udah 3 kali bisa dibilang pesimis banget gitu lah ya, Ya, gitu kan. Hopeless lah pokoknya mah. Lulus gak lulus ya kemarin. Iya oke, tapi gimana sih cara biar kalian tuh balik lagi percaya dirinya gitu, semangatnya itu dengan cara apa sih? Apakah ada motivasi dari orang terdekat mungkin atau apa gitu? Palingan sih kalau aku dari kembali ke tujuan awal ya. Oke. Kalau aku lulus job ini nih job kereta, pasti bangga ya sama orang tua, apalagi APKMCE kan. Betul. Kita juga pengen Itu kan ngebanggain bangga banget. APKMCE, dan pastinya kita juga harus lulus ya SSC-nya. Iya. Oh iya bener, takutnya gitu kan harus ada SSC ya. Nih ngomong-ngomong, kalau nggak salah belum ada kan ya di Indonesia? Belum Atau belum kan? Belum ada. Nah berarti kalian nanti SSC-nya di mana nih? di Jepang. Di Jepang. Oh, oke, di Jepang. Itu hanya untuk SSC. Berarti nanti kalian berangkat itu langsung SSC dan bekerja atau gimana tuh ceritanya? Gimana? Belum tahu sih. Oh belum tahu. Tapi Ah. dikasih tahunya cuma SSC doang selama 1 bulan. Oh, berarti kalian akan berangkat dulu ke sana selama Iya. 1 bulan. Itu untuk istilahnya ujian SSC lah ya, ujian SSC kereta api di sana. Iya. Nah, nanti mungkin untuk selanjutnya, ya mungkin nanti akan pulang dulu ke sini kali ya untuk menyelesaikan berkas yang belumnya apa. Untuk persiapan juga kalian akan nanti bekerja di sana selama 5 tahun kali ya. Nah kan emang yang besok kita berangkat tuh visa yang dipakai beda sama visa TG nanti. Oh, Jadi iya, ya betul. mau gak mau ya harus pulang dulu Iya, nanti. iya betul. Berarti ada yang diurus lagi ya Iya. gitu. Itu katanya kalau nggak salah dengar-dengar dapat beasiswa ya berarti Ya, kebetulan Oke. ditanggung perusahaan semua biayanya. selama di sana. Iya, selama di sana. Per orang tuh kalau nggak salah. Iya. Oke, nanti kita Pet gitu ini ya. dulu deh, gitu ya, agak nanti nih kalau mas, tapi nggak apa. Oke, berarti keren banget nih kalian udah mau lolos job gitu ya. Bisa nyobain dulu suasana Jepang selama 1 bulan mungkin sambil belajar dengan ya mungkin dengan ada pikiran aduh saya lulus gitu ya, gitu pressure-nya, tapi nggak apa-apa. Kita yakin kalau kalian pasti lulus satu Amin. kali ujian ya. Kita tunggu kabar bahagianya nanti ya. Oke nih. Pertama kali kalian tadi kan 4 kali Mensetsu baru lolos ya gitu. Pertama kali kalian dinyatakan lolos nih, perasaan kalian itu percaya nggak sih kayak loh bener nih aku lolos nih atau gimana sih gitu? Boleh nggak? Iya, awalnya aku juga Ceritain. gak nyangka gitu ya. Heeh. Soalnya udah kesekian kalinya nih gak lolos. Iya, betul, Pas betul. terakhir tuh persiapan aku kurang ya. Kebetulan itu kan Oke. dari perusahaan baru ke perusahaan baru kan harus nyiapin bahasa yang beda lagi. Oh oke, ya Tentang- betul. Tentang mengenal perusahaan itu. Kita tuh sebelum wawancara tuh harus benar-benar kenal gitu perusahaan Ya, ini tuh betul. perusahaannya kayak gimana. Oke. Nah itu kan dekat waktunya pas aku gagal di perusahaan ini. Kurang lebih 1 mingguan lah ke perusahaan yang baru ini. Jaraknya cuma 1 minggu. Nah, itu juga- Oh keren. Gak siap sih sebenarnya, Oke. tapi alhamdulillah lah
kalau rezeki ya itu doa orang tua Betul, betul. nomor satu itu. Doa orang-orang sekitar juga, doa teman-teman semuanya. Dan doa pribadi dong ya, pastinya. Minasan Hokage sama De, Ah. ya semuanya itu adalah kekuatan Betul, buat betul. kita untuk lulus. Salah satu kunci sih itu. Oke, kalau Adit gimana nih? Saya mah apa ya? Kalau saya memang dari awal kan ya isi goiknya lolos, gak lolos ya udah mah lihat emang saingannya kan kebanyakan saingannya teh yang level bahasanya di atas kita, terus bahkan banyak yang ex Jepang juga, jadi mereka udah dari Jepang, udah kerja di Jepang, otomatis kan bahasanya mereka lebih bagus, jadi Ya, oke. ya udahlah saya mah ikutin aja dulu apa takdirnya. Bahkan pas pas dinyatakan lolos pun apa ya, tidak ada ekspresi cuman bahkan buat ke ya sensei Gata untuk ke teman-teman pun ulum yang ngabarin. Terus aja tuh. Kenapa tuh? Kayak masih berasa apa ya, nggak percaya gitu, kayak ini saya bisa lolos loh gitu loh. Bingung harus ngapain. Ya udahlah ikutin aja. Yang kan kebetulan dulu offline ya. Offline jadi ya udahlah hadapin dulu yang ada gitu, yang ngobrol dulu sama orang Jepang aja. Belum belum terlalu merayakan gitu. Oke, gak apa-apa, nanti merayakannya setelah SSW kali ya, biar Nah, lebih itu puas pasti. lagi gitu merayakannya ya. Harapan kalian atau cita-cita kalian ketika nanti nih udah mulai kerja di sana atau misalkan udah beberapa tahun di sana, apa sih cita-cita kalian yang pertama yang pengen kalian wujudin? Gitu, ayo loh. Agak mikir ya. Gitu. Dari Adit gimana nih? Apa tuh? Kalau yang saya inginkan mungkin lanjutin pendidikan sih. Kebetulan kan saya nanggung nih D3. Jadi ya kalau bisa mah nanti di Jepang ada modal ya lanjut S1 apa S2 ya. Di Jepang juga? Tergantung nanti ya. Kalau ternyata terlalu berat mah ya kita cari yang di Indo aja. Dimanapun itu juga sama kok sebenarnya ya. Gitu. Kalau Ulum nih? Kalau cita-cita pertama aku sih pengen pertama banget ya, pengen lunasin utang. Utang ya termasuk ini. Itu cita-cita pertama. Selain itu? Nah, selain itu juga aku pengen awal mulanya pengen inilah buat orang tua tuh ya namanya renovasi rumah. Renovasi rumah orang tua. Terus banyak sih, kalau ada uangnya pasti cita-cita baru bakal muncul. Iya. Tapi harus bisa memanage uang dengan baik ya nantinya ya. Jangan sampai karena saya punya uang nih, saya pengen ini gitu. Karena kalian istilahnya meskipun kerja di sana 5 tahun, nanti bawa tabungan kalian ke sini, kalau tidak dimanage dengan baik, habis juga nanti. Iya, benar. Iya, sayang juga kan nanti kalau kayak gitu. Kalian ada kepikiran nggak sih nanti kalau misalkan setelah 5 tahun nih di sana, terus pulang lagi ke Indonesia, kalian akan kerja lagi di kereta api di Indonesia, atau mungkin kalian akan buka usaha sendiri? Gitu. Kalau dari aku ya, kalau udah 5 tahun tuh kalau misalkan kondisi badan sehat ya semuanya masih muda kok, tenang. Amin. Udah 3 kan pulang 5 tahun 28, tenang, masih muda. Oke, gimana tuh? pengennya kerja di kereta api Indonesia sih. Amin. Tapi kalau udah cukup ya ilmunya, kalau di Jepang kerjanya udah ngerti, udah mantap lah. Pokoknya udah ngerti segala tentang perkereta apian, amin. Amin, oke. Nah kalau belum cukup, niatnya sih mau ambil TG2 ya. Mau lanjutin dulu di sana mau ya? Mau lanjutin dulu di Jepang, di kereta api juga. Nah, sembari kerja sih pengennya nabung tuh buat sambil buka usaha di Indonesia. Jadi kita gajian tuh di Indonesia juga dapat penghasilan. Iya, betul, pengennya gitu. Betul, itu aku setuju banget sih gitu, karena ya gimana caranya kita supaya mengelola uang itu lebih baik lagi gitu kan ya, daripada kita sebenarnya nggak apa-apa ya kalau misalkan untuk save reward lah gitu, untuk beli sesuatu nggak apa-apa, tapi ketika uang yang kita dapatkan itu juga susah payah juga kan, jadi sayang juga kalau misalkan tidak dimanfaatkan. Ya betul. Berarti kalau tadi Adit ingin melanjutkan sekolah mungkin ya, kalau Ulum Sang
ada kepikiran untuk bekerja lagi di KAI Indonesia, ya mungkin ya KAI Indonesia ya, Ya, gitu. benar. Tapi kalau misalkan belum mungkin ada rezekinya, tapi akan melanjutkan TG2 kalau ada rezekinya juga, ya. Ini kayaknya lu nggak ada kepikiran bawa keluarga ke sana deh, pengen TG2 tuh ya? Pengen sih. Ada tuh. Iya. Oh bener ternyata. Amin. Nggak apa-apa sih. Amin ya pokoknya. Apapun keinginan kalian semoga tercapai ya gitu, dan aku berarti doain kalian lulus SSW ya, satu kali ujian harus ya insya Allah ya. Itu berarti berangkatnya kapan kalian tuh? Bulan Februari. Ya, Februari? Ya, besok Bulan depan? Ya. Wow, tanggalnya udah ada? Udah sih. Kalau aku divisa sih tanggal 27. 25. Oh beda hari ya? Oh, Beda oke. hari. Tapi berarti istilahnya di akhir bulanan kali ya? 1 bulan. Wow, bulan puasa dong. Lebaran di sana. Lebaran di sana ya. Oh, pertama kalinya lebaran di Jepang ya, Iya. tapi nggak apa-apa lah. Nggak puasa di Jepang. Oh, kalau itu ya diusahakan dulu ya binatangnya untuk puasa dulu. Kalau misalkan ada hal yang tidak memungkinkan nanti mungkin bisa dipertimbangkan dulu ya. Gitu intinya mah. Nanti mah nggak ada baju dulang berarti di sana mah ya? Nggak ada. Ada nggak sih di sana baju dulang? Kimono paling Dulang. ada. pakai yang kimono. yang harus dipersiapkan teh bukan cuma kuat fisik tapi kuat iman. Iya, yang itu. paling berat. Betul ya sih. Ya istilahnya negara Indonesia dan Jepang itu kan berbeda ya, budayanya juga berbeda dan kebiasaan orangnya juga pasti berbeda. Kalau misalkan tidak kuat iman, ya takutnya oleng kemana-mana gitu. Jadi harus panceglah cek orang Sunda mahnya. Takut terbawa Gitu. ombak. Awas ombak. Awas ombak. Iya sih bener. Aduh, jangan sampai aneh-aneh kalian, aduh, jangan pokoknya mah. Karena sayang banget kalau misalkan ini kan buat masa depan kalian juga ya, gitu. Terakhir deh aku minta masih banyak kan kohai atau teman kalian mungkin yang seangkatan atau yang di bawah kalian gitu ya, yang masih berjuang belajar, masih berjuang dalam ujian di FT mungkin atau SSW di bidang yang lainnya, atau mungkin masih proses wawancara, menunggu hasil wawancara. Boleh kasih semangat gak sih atau motivasi gitu buat minasang semua ini dari kalian ya? Udah boleh deh. Untuk teman-temanku yang masih belum punya job, semangat terus. Ingat lagi apa tujuan awal kalian Ya betul. sebelum kalian ingin mulai belajar bahasa Jepang. Terus pokoknya kalau kalian gagal, kalau teman-teman gagal nih, jangan gampang nyerah karena setidaknya kita harus mencoba dulu ya? ya, Betul. mencoba. Betul. Karena Terus ada peribahasa juga, suatu kesuksesan itu berawal dari kegagalan. Iya, Gitu. gitu. Ya. Kalau gagal bangkit lagi, gagal Betul. bangkit lagi. Nana Korobi Yaoki kalau Ya, bahasa Indonesia. Oh, Nana apa? Korobi Yaoki. Nana Korobi Yaoki. Nana Korobiya Oki. Nanti editor subtitlenya ya. Oke. Pokoknya Kalau semangat terus lanjut. lah. Ingat yang ngegedein kita siapa kan kalau bukan orang tua. Betul. Terus pokoknya jangan, harus semangat sih belajarnya. Belajar bahasa Jepang tuh salah satu belajar paling sulit ya, di dunia itu. Betul. Bahasa paling sulit. Maka dari itu teman-teman belajar, buat yang suka anime, syukurlah kalian tuh digampangkan gitu. Karena udah terbiasa iya. ya gitu. Nah, Betul. kalau saran buat teman-teman, kalau nonton anime tuh pakai subtitle kan. Pertama subtitle Indonesia. Nah, itu tamatin dulu. Misalkan Oke. animenya 30 episode. Iya. Nah, 30 episode itu selesain 3 kali. Pakai subtitle Indonesia. Nah, setelah nonton lagi tanpa subtitle. Terus Oke. tanpa subtitle. Nah, Itu berapa kali tuh? Tanpa subtitlenya? Berulang-ulang aja gitu. berulang-ulang aja sampai sampai teman-teman paham lah si karakter itu ngomong apa. Nah, itu sih saran dari saya, itu supaya Hatsuong kita, kaiwa kita juga lancar. Oke. Seperti mirip Nihon des. Oke.
itu tips and trick dari Ulum Sangnya. Bisa dipakai itu bisa dicontek ya caranya, karena itu benar-benar sangat membantu sih. Belajar bahasa itu kan tidak harus dari buku saja ya. Bisa dari film, dari apa namanya, dari musik juga bisa gitu. Apalagi kalau dari orang Nihonjinnya langsung kan gitu. Tapi kan karena susah ya gitu istilahnya, nggak setiap hari kita bertemu dengan orang Jepang gitu, makanya ada alternatif lainnya kita pakai gitu ya. Betul. Kalau Ulum Adit-san, apa tuh? Ayo, bingung nih. Kalau buat kayak Aduh. nggak boleh gitu. Oh, nggak boleh, jangan. Itu secret, nggak boleh di belakang. Oh iya. Gak usah dikat. Aduh, oke. Ini tadi kan teteh ada koto aja ya. Kalau di Jepang mah peribahasa gitu. Oh, oke, peribahasa. Idiom. Apa tuh? Tadi nana korobi oke. Kalau saya mah yang paling suka teh neko ni kobang. Neko ni kobang, apa tuh? Memberikan koin kepada kucing. Maksudnya jadi Artinya, gimana? memberikan sesuatu yang berharga kepada seseorang yang tidak bisa menghargai. Okay. Jadi teman-teman nih ya, selagi masih ada kesempatan untuk bekerja di luar, jikalau merasa tidak dihargai di negara sendiri, Aduh, oke. jangan lewatkan kesempatan itu. Ya. Betul. Jadi ketika belajar sedikit ingatlah sedikit yang sedikit menyakitkan gitu. Jadi biar egonya naik. Gitu lah. Biar lebih termotivasi lagi kalian gitu. Oke, betul. Sebenarnya di negara manapun juga kalian, tidak harus di Jepang ya, tapi di negara manapun juga kalau misalkan ada kesempatan yang lebih bagus lagi daripada negara kita, tidak untuk apa istilahnya ya, jangan ditunda-tunda, coba aja dulu. Nanti kan kalau untuk masalah rezeki ya kita serahkan sama yang di atas. Jangan gitu. terlalu menikmati safe zona nyaman gitu. Betul sih, iya sih. Itu kalau bisa ya. Karena saya juga susah ya sebenarnya untuk keluar dari zona nyaman, tapi ya pelan-pelan aja kok. Tidak harus secara langsung ya gitu. Tidak harus secara langsung. Jadi pelan-pelan aja kita bisa keluar dari zona nyaman. Gitu. Oke. Terakhir dari aku sih, jangan lupa sholat 5 waktu ya, sama berdoa. Betul, Masya Allah. Makanya di LPKMC nih, dalamnya tuh Islam banget lah. Alhamdulillah. Ya. Banyak pelajaran-pelajaran selain bahasa Jepang yang kita belajar di sini. Ya kita ngaji, Oh gitu. diajarin sholat-sholatnya yang benar. Oke. Pokoknya itu yang paling penting sih, Betul. berdoa. Betul. Karena tadi kayaknya nyambung dari Ulumang, karena kita di negara orang dengan budaya dan istilahnya mayoritas agama kita itu di sana kurang kan ya. Jadi kalau kita tidak kuat iman, mungkin kita bisa goyah. Tapi kalau kitanya kuat dengan iman kita, insya Allah di sana juga akan aman-aman saja. Ya, gitu betul ya. Itu beneran. Karena kalau misalkan kita usaha tidak dibarengi dengan doa, sama aja bohong. Kalau misalkan doa tanpa usaha juga sama aja bohong. Jadi harus bareng dua-duanya, ya minasangnya. Tapi bukan berarti untuk yang non-muslim kita tidak menerima, kita menerima saja. Kita juga menghargai semua agama yang ada di Indonesia dan orang-orang gitu ya. Hanya saja emang mungkin kalau untuk di agama muslim di kita itu akan ada tadarus gitu ya, akan ada ngaji bersama, akan ada salat bersama. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan yang non-muslim juga nanti akan kita sesuaikan ya gitu. Oke. Makasih banyak ya untuk waktunya hari ini. Kita udah sempat ngobrol-ngobrol banyak mengenai ya lika-liku proses yang mungkin bisa jadi motivasi ya untuk apa sih namanya teman-teman kalian di sana gitu ya. Meskipun berbeda job, meskipun nantinya ada mungkin yang akan sama lagi nanti ngikutin kalian, kerennya aminnya semoga lebih banyak lagi. Iya. Oke, ya semoga lebih banyak lagi. Aku doain nanti kalian lancar, sehat juga di sananya, berangkatnya lancar, sampai pulang lagi nanti ke sini lancar. Amin. Ya, ujiannya 1 kali ujian, harus mantek ya insya Allah ya minasangnya gitu. Oke minasang, nanti kita itu udah bahas udah pernah kedatangan tamu dari lain-lainnya ya sebenarnya, dari job-job yang lainnya, tapi ini spesial banget nih job kereta api karena pertama kalinya kita tembus job kereta api dan alhamdulillahnya itu kalian berdua, makanya kita ajak ngobrol. Nanti setelah pulang SSW lolos dari sana ngobrol lagi di sini ya. Pasti. Ya kita ceritain lagi gitu gimana pengalamannya di sana dan Ya tergantung nanti lah. kalau memungkinkan. Iya, kalau memungkinkan lah ya. Kalau lolos. Insya Allah dong. Optimis dulu ya. Optimis dulu. Nanti kalau misalkan memungkinkan waktunya,
Dan alhamdulillah membawa kabar baik. Nanti kita ngobrol di sini ya Minasang ya. Bantu Ya. doain ya gitu. Amin. 40 orang insya Allah terkabul. Gitu. Oke. Nanti juga semoga harapan kalian di sana, semoga tujuan kalian dari awal sini sampai nanti ke sana juga tercapai ya. Amin. Apapun itu. Oke, Minasang jangan lupa tetap pantengin lagi IG MCE, TikToknya MCE, YouTube-nya MCE. Nanti bakal ada informasi-informasi yang lebih lanjut lagi mengenai job, mengenai pendidikannya dan apapun itu. Ya Minasang, jangan lupa tetap terus tonton MCE Moshi. Moshi.